Latar belakang gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada sebuah arus penghantar listrik di dalam medan magnet. Gaya ini ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz, yang merupakan seorang ilmuwan Belanda. Hasil penemuannya merupakan salah satu kontribusi besar, terutama bagi bidang fisika dan fisika kuantum. Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, namun disempurnakan oleh Lorentz. Motor listrik. Motor listrik adalah suatu perangkat elektromagnetik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja dari motor listrik dapat dijelaskan dengan konsep gaya magnetik sebagai berikut. Jika terdapat arus listrik mengalir pada suatu kawat konduktor yang berada dalam suatu medan magnet, maka akan terdapat suatu gaya yang bekerja pada kawat tersebut. Gaya tersebut dikenal sebagai gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki besar dan arah yang bergantung pada besar serta arah dari arus listrik dan medan magnet. Gaya Lorentz atau FL, panjang kawat penghantar L, dan medan magnet B merupakan besaran vektor. Peninjauan secara matematik terhadap besar dan arah gaya Lorentz merupakan hasil perkalian vektor atau cross product dari L dan B sebagai berikut. FL sama dengan I kali L kali B sama dengan I kali L sin theta, di mana FL adalah gaya Lorentz dalam Newton atau N, dan I adalah arus listrik pada kawat konduktor dalam ampere, dan L adalah panjang kawat dalam meter, dan B adalah kuat medan magnet dalam Gauss atau Tesla, dan theta adalah sudut antara L dan B. Langkah pertama yaitu buat kumparan kawat tembaga dengan bantuan spidol agar membentuk lingkaran sempurna dan sisakan 3 cm pada kedua ujung kawat tembaga. Kemudian untuk langkah yang kedua, kerik kedua ujung kawat tembaga dengan sisi tumpul gunting untuk menghilangkan lapisan tembaga yang dapat menghambat arus listrik. Lalu, tempel peniti pada tiap-tiap kutub baterai dengan solatip.
Langkah yang keempat, letakkan magnet pada sisi baterai tepat di bawah kumparan tembaga yang akan diletakkan. Lalu, langkah yang terakhir, masukkan kedua ujung kumparan tembaga ke dalam lubang peniti dan lepaskan perlahan agar kumparan dapat berputar. Kelebihan dan kekurangan merupakan suatu hal wajar yang dapat kita temukan dalam sebuah alat. Dan berikut adalah kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh alat kami. Kelebihan alat. Yang pertama, bahan yang digunakan relatif murah dan mudah didapatkan. Lalu untuk yang kedua, pembuatan alat yang mudah dilakukan. Kekurangan alat. Yang pertama, bahan-bahan alat yang digunakan mudah terlepas dan rusak. Lalu yang kedua, tidak dapat digunakan untuk jangka panjang.